Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih memperkenankan bagi kita untuk menambah ilmu, untuk menata hati, untuk menaiki tangga-tangga menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Meniti jalan yang berlika-liku, terjal, dan sangat mengkhawatirkan. Tapi dengan taufik Allah, kita masih bisa meniti jalan itu. Jalan menuju surga itu sulit untuk dilalui. Membuat sebagian berpikir untuk mundur dan mencari jalan pengganti. Padahal kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang sementara dan kita sudah melihat orang-orang pergi dan tidak pernah kembali. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di forum silaturahmi studi ekonomi Islam ya. Kita sempat tadi ngobrol sama teman-teman di studio bahwasanya kayaknya ini satu keluarga, Ustaz. Satu kerabat. Karena memang kalau kita menilik silaturahmi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama, maka silaturahmi itu artinya menyambung yang ada hubungan rahim ya. Disitulah ada fadilah-fadilah dan keutamaan bagi orang yang terus berbuat baik kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Tapi sekarang kata silaturahmi sudah menjadi kata bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan satu perkumpulan, satu persatuan mungkin di antara mereka yang sama-sama dari satu rahim, tapi rahim sekolahan kadangkala atau rahim pekerjaan dan lain sebagainya. Taib ahibati fillah, ana bergembira sekali ya di saat Indonesia memiliki pemimpin yang baru. Di saat Indonesia sedang bersih-bersih insya Allah untuk menjadi negeri yang diampuni Allah Azza wa Jalla. Negeri yang penuh dengan ketentraman, yang rasa keadilan didapat oleh setiap rakyat di negeri ini. Teman-teman membuat sebuah kajian dengan tema arti sebuah amanah. Kalau bicara amanah, insya Allah semua orang tahu apa makna amanah. Sebuah ungkapan yang familiar, yang bahkan dibutuhkan dalam semua lini kehidupan. BUMN Indonesia memiliki sebuah slogan ya, akhlak. Dimulai dengan A-nya amanah, baru kompeten, baru setelah itu harmonis, loyal, adaptif, dan K-nya adalah kolaboratif. Bagaimana amanah diletakkan di pertama? Apa gunanya orang yang pintar,
Apa gunanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki keahlian, kemahiran, orang-orang hebat, tapi kalau ternyata ada satu yang kurang dari dia, amanah, maka kebanyakan mereka akan berakhir di balik jeruji besi. Berapa banyak orang-orang pintar, berkompeten, orang-orang cerdas dan hebat, memiliki track record dalam bidang keilmuan dan keahliannya yang begitu panjangnya, tapi ternyata hari ini berada di Sukamiskin, di penjara Sukamiskin. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya yang sedang menunggu giliran. Ahibati fillah, di surat Al-Qasas, di ayat 26, Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam Recording in progress. yang meninggalkan Mesir, meninggalkan istana dan segala kenyamanan, pergi menuju ke satu daerah yang beliau juga nggak tahu daerah itu. Beliau nggak punya kenalan di sana. Beliau nggak punya siapa-siapa. Tapi beliau punya Allah Jalla Jalaluh. Setelah peristiwa beliau membantu dua wanita yang tertahan dalam memberikan minum kepada ternak-ternaknya. Kemudian Nabi Musa istirahat di sebuah pohon. Dikirimlah salah satu anak perempuan ini oleh bapaknya untuk menjemput Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bercerita tentang perjalanan panjang yang ditempuh sehingga berada di Madian. Lalu apa kata perempuan ini? Nah, kita baca ayatnya, tafadhol. Jadi ada dua persyaratan untuk menjadi pekerja, pegawai, pelaku ekonomi. Al-Qawi, yang kuat, Al-Amin, yang amanah, yang dapat dipercaya. Kenapa banyak kemiskinan? Kenapa banyak korupsi? Kenapa banyak yang merasakan ketidakadilan? Karena dua hal ini sering tidak hadir di diri manusia. Kadangkala amanah tapi lemah, gak pinter. Ada yang kuat, ada yang berkompeten, tapi gak amanah. Kalau itu cerita di zaman Nabi Musa. Ada cerita setelah Nabi Musa alaihissalam. Di masa Nabi Sulaiman. Bagaimana tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan kepada pejabat-pejabat negara, kepada pasukannya, tentang siapa yang dapat mendatangkan singgasana Balqis untuk dibawa ke Masjidil Aqsa, dibawa ke Palestina. Semoga Allah membebaskan negeri itu dari tangan-tangan Zionis dan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan, beliau ingin cari siapa yang bisa mendatangkan. Salah satu dari pasukannya berkata, Allah ceritakan di surat An-Naml ayat 39. Silakan dibaca. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin
Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Barakallahu fiik, kita lihat ya. Ifrit dari bangsa jin, ketika dia menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Saba, maka dia mengatakan, aku kuat dan aku amanah gitu. Karena memang dua sifat ini sangat dibutuhkan dan menjadi jaminan keberhasilan dan kesuksesan. Yang kalau hilang, maka kehancuran yang akan menimpa. Jamaah rahimakumullah. Ada amanah yang artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini amanah yang diemban oleh setiap insan. Mau dia presiden, mau ana, mau antum semua di sana, mau tukang sampah. Ini amanah saat ini diemban oleh lebih dari 8 miliar manusia. Tapi ternyata kalau dihitung secara kasar, dari 8 miliar manusia itu hanya 2 miliar yang muslim. Tapi itu pun nggak semuanya amanah. Ini amanah yang awal. Yang bagi setiap insan, bukan setiap muslim, tapi setiap insan dituntut untuk mengevaluasi apakah dia menjalankan amanah tersebut. Kita melihat ada langit di atas kita melihat ada gunung-gunung yang menghujam di dalam bumi. Kita melihat bumi yang terhampar. Kita melihat segala fasilitas yang disediakan di muka bumi ini. Kita dapat bernafas, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat bergerak. Kita dapat membangun bumi ini. Sebenarnya untuk apa semua itu? Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat 72 tentang amanah ini. Silakan dibaca. Jemaah, tolong direnungkan ayat ini. Allah menawarkan amanah kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Amanah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang melakukan itu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan nikmat yang kekal dan abadi. Tapi yang berkhianat ada neraka tempatnya. Langit menolak karena khawatir dia berkhianat. Bumi pun sama. Disusul oleh gunung-gunung yang berlepas diri. Dia tidak berani mengemban amanat tersebut. Siapa yang mengembannya? Fahamalahal insan. Yang pegang amanah itu manusia. Ana, antum, dan 8 miliar manusia. Sekarang, bagaimana dengan manusia-manusia sebelum kita? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Tapi kadang-kala kita sok pintar. Kita sok adil. Padahal kita bodoh dan kita zalim. Ahibati fillah, itu makna amanah secara umum. Kalau kepingin tahu apa makna amanah?
Perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya itu amanah. Untuk dijalankan perintah, untuk ditinggalkan larangan. Adapun makna amanah secara khusus. Arti amanah itu ada yang berkaitan dengan urusan harta. Urusan fulus, titipan, utang. Afwan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kayaknya AC-nya matiin aja. Nah, urusan harta, urusan akad yang dilangsungkan di antara manusia, titipan, iya, itu amanah. Yang kedua, di antara amanah adalah menjaga rahasia. Itu amanah. Sampai kata Nabi SAW, "Idza haddatha ar-rajul bil hadith thumma iltafat fahiya amanah." Kata Rasul SAW, apabila seseorang dia berbicara kepadamu, lalu dia menoleh. Kadang kalau kau punya kawan, ngomong, dia tolah-toleh, dia lihat sana, dia lihat. Baru dia ngomong. Atau dalam posisi ngomong dia juga tolah menoleh. Maka kata Nabi SAW, fahiya amanah. Yang dia bicarakan itu amanah. Itu rahasia. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan hadis ini hasan. Kemudian jamaah ada amanah juga. Yang termasuk dari bab rahasia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'zamil amanah." Termasuk amanah yang paling besar. Indallah yaumil qiyamah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Ar-rajulu yufdi ila imra'atih wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Seorang suami menggauli istrinya. Istrinya menggauli suaminya. Lalu diceritakan sama suaminya. Peristiwa di atas ranjang itu adalah peristiwa rahasia. Walaupun peristiwa itu halal dan berpahala, namun hal itu amanah yang tidak boleh disampaikan kepada siapapun. Sekarang orang mendokumentasikan hubungan itu. Sebagian orang melakukan hubungan yang haram, didokumentasikan, disebarkan. Yang halal aja dosa, apalagi yang haram. Bahkan Rasul SAW memberikan sebuah permisalan tentang kelakuan orang-orang yang menceritakan peristiwa di atas ranjang antara dia dengan pasangannya. Itu seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu dikumpulin, ini setan perempuan, dilihat oleh orang. Maka ingat, itu termasuk amanah. Dan amanah yang ketiga adalah kedudukan, jabatan,
pekerjaan yang diberikan kepadamu. Engkau dikasih pekerjaan, itu amanah. Walaupun itu pekerjaan hanya sekedar pembantu rumah tangga. Walaupun engkau hanya security, itu amanah. Apalagi kalau jabatan publik. Semakin luas area tanggung jawabmu, semakin besar amanah yang diberikan kepadamu. Seorang presiden kita sekarang Bapak Prabowo, dia mau megang amanah negeri Indonesia. Dengan penduduk 280 juta lebih. Ya nggak tahu sekarang berapa. Itu semua amanah di pundaknya Bapak Prabowo. 280 juta. Itu manusianya. Belum makhluk hidup yang ada di negeri kita. Sapi-sapi, kambing-kambing, domba-domba, burung-burung, unggas, ikan-ikan yang ada di lautan. Itu masuk amanah, iya. Makanya nggak main-main jemaah menjadi seorang pejabat publik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku takut nanti di hari kiamat ditanya tentang seekor keledai yang tergelincir di pinggiran sungai Dijlah. Aku takut ditanya, kenapa jalannya engkau nggak perbaiki buat keledai? Mereka yang sedang menjadi pejabat publik akan ditanya amanah yang dipikulnya. Jalan-jalan yang berlobang. Siapa yang akan ditanya? Presiden. Nah, presiden akan tanya kepada yang di bawahnya. Kepada yang di bawahnya. Kepada yang di bawahnya. Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, kapan kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah diabaikan, ingat, tolong difahami makna amanah yang tadi kita sudah bahas. Kalau amanah sudah diabaikan, maka tunggulah kiamat. Kemudian sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana menelantarkan amanah, mengabaikan amanah, seperti apa bentuknya? Apa kata Nabi SAW? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau jabatan, kalau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Ketika seorang dikasih jabatan, ketika seorang dipilih, kita lihat sekarang ya, bagaimana rakyat. Bentar lagi kita akan ada acara pilkada serentak. Kita lihat ada banyak rakyat yang memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Semua pegang amanah, ingat. Semua pegang amanah. Jangan cuma nunjuk presiden. Oh, jangan hanya nunjuk gubernur, bupati, pekerja-pekerja. Setiap insan punya amanah umum. Dan nanti setiap insan ada amanah-amanah khusus.
yang berkaitan dengan dirinya. Tapi tatkala amanah diabaikan, tunggu kiamat. Itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Aku katakan, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Kenapa engkau enggak jadikan aku pegawai, pekerja di negara? Mungkin jadi ini, jadi itu, apalah. Fadaraba biyadihi ala mankibi. Nabi SAW memukulkan kedua tangannya di kedua pundakku. Ini Abu Dzar minta untuk dijadikan pegawai. Nabi SAW memegang dan memukulkan kedua tangannya atau satu tangannya dipukulkan ke pundaknya Abu Dzar. Pak. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka mru'un dhaif atau innaka dhaif. Dipukul pundaknya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Wa innaha amanah. Sedangkan kerjaan-kerjaan itu, jabatan-jabatan itu, kedudukan-kedudukan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Sesungguhnya jabatan-jabatan itu kelak pada hari kiamat akan menjadi kehinaan buat orang-orang yang mengembannya dan penyesalan buat dia. Kenapa aku mau dulu jadi pejabat? Kenapa aku mau menerima tawaran itu? Kenapa? Terus dia akan menyesal. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali yang mengambil amanah itu dengan haknya. Nggak main-main dia. Wa adda alladhi alaihi fiha. Dan dia menjalankan yang ditugaskan kepada dia. Baru dia nggak akan menyesal. Tapi kalau dari awal orang pegang amanah sudah niatnya nggak benar, ya udah. Dia akan bersenang-senang. Berapa lama? 70 tahun kalau sampai umurnya. 80 tahun mungkin. Atau 100 tahun. Tapi setelah itu, kemana engkau akan pergi? Rumahmu engkau tinggal. Jabatanmu hanya tinggal cerita. Wujudmu tidak ada. Ahibati fillah. Di surat An-Nisa ayat 58. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Barakallahu fiik, orang-orang yang dikasih amanat, dikasih tugas, jalankan tugasnya dengan baik dan benar. Berikan amanah itu kepada pemiliknya. Ketika seorang menjadi pemimpin, sejatinya pemimpin itu adalah pekerjanya rakyatnya. Dia itu bekerja buat rakyat. Siapa yang memberikan amanah? Rakyat. Engkau jalankan tugasmu.
Di skup yang lebih kecil, RT, amanah. Di skup yang lebih kecil lagi, rumah tangga. Bapak itu, engkau punya amanah loh. Seorang suami yang bawa anaknya orang, itu amanah tuh anak. Apa tugasmu sebagai seorang suami? Memberikan nafkah, lahir dan batin. Memberikan perhatian, memberikan pengajaran dan pendidikan. Ketika punya anak, anak itu amanah. Dan engkau akan dimintain pertanggungjawaban. Ahibati fillah, Allah maha mendengar dan maha melihat. Sebuah ancaman dan peringatan dari Allah. Walaupun yang memberikan amanah itu tidak melihat bahwa engkau berkhianat. Bahwa ternyata engkau tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar. Ternyata ada banyak kesalahan-kesalahan yang dengan sengaja dilakukan oleh dirimu. Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Allah nggak tidur. Para pengkhianat itu suatu saat akan terjaga dari tidurnya. Dan dituntut oleh jutaan, puluhan juta, ratusan juta manusia. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun di ayat 8. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kriteria orang beriman. Orang beriman tuh kayak apa sih? Oh, sholat. Iya, sholat. Oh, dia menunaikan zakat. Iya. Oh, dia menjaga pandangan matanya. Menjaga kemaluannya. Nah. Tapi di antara kriteria itu, amanah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Sebelum kita lanjutkan, hendak memberikan sedikit pencerahan. Ketika membaca Al-Quran, di awal surat, maka kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca di tengah-tengah surat, maka dicukupkan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun boleh membaca dengan Bismillah, tapi kata Allah, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kalau engkau baca Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tapi Allah sebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu jaga amanah. Janji mereka tunaikan. Ahibati fillah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang kriteria pemimpin. Beliau menyebutkan ada 5. Yang pertama, sidqul lahjah. Jujur. Benar dia. Dia bukan bermuka dua. Dia orang-orang yang benar ingin kebaikan. Yang kedua, kitmanus sir. Dia orang yang pandai menyimpan rahasia. Yang ketiga, wal wafa bil ahdi. Loyal dan setia dengan janji-janji yang disebutkan. Yang keempat, wabtida'un nasihah. Suka memberikan nasihat kepada orang tanpa dipinta. Memberikan arahan. Dan yang kelima, wa ada'ul amanah. Dan menjalankan amanah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya tentang tanda-tanda orang munafik. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam sudah lahir kelompok munafikun.
Dari mana kita mengenal mereka? Sedangkan mereka menyembunyikan hakikat diri mereka. Ternyata Nabi SAW menyebutkan idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia berdusta. Tanyakan kepada dirimu. Lihat sekitarmu. Siapa orang-orang yang kalau berbicara berdusta? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau memberikan janji, dia ingkar. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, berkhianat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit beliau itu naik mimbar menjelaskan kepada para sahabatnya tentang kedudukan amanah ini. Beliau mengatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Enggak ada iman orang yang enggak amanah. Enggak beriman tuh. Enggak ada iman di dirinya kalau dia enggak pandai menjaga amanah. Dan tidak ada agama, enggak beragama tuh orang. Kalau enggak pandai menjaga janji-janjinya. Hadis rawahu Ahmad. Dan ahibati fillah. Ternyata yang pertama hilang di umat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama hilang. Kita sudah 1435 tahun ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya. Inna awwala ma yufqadu minad din al-amanah. Yang pertama hilang dari agama seseorang. Itu amanah. Wa akhir ma yufqad minhu shalah. Yang pertama hilang dari agama ini adalah sholat. Akhir. Artinya orang itu masih sholat. Tapi sudah gak amanah. Masih ke masjid dia. Masih sholat malam. Tapi udah gak amanah. Jadi amanah itu hilang duluan. Sehingga kita benar-benar mengalami kesulitan untuk mencari orang-orang yang amanah. Gimana kalau orang itu sholatnya udah enggak? Jadi yang pertama hilang tuh amanah kan? Tapi sholat masih dia. Kalau sholatnya udah hilang, hilang tuh amanahnya. Kenapa? Itu yang pertama hilang. Maka gimana ketika kita memberikan amanah kepada orang yang enggak sholat? Sholat aja enggak. Padahal itu yang terakhir yang hilang dari agama. Dan di riwayat lainnya, Nabi SAW mengatakan awal ma yurfa' minan nas al-amanah. Yang pertama diangkat dari manusia itu amanah. Wa akhir ma yabqa as-salah. Yang terakhir tersisa itu salat. Wa rubba musallin la khaira fi. Dan banyak orang yang salat udah enggak ada baiknya orang itu. Wa rubba musallin la khaira fi. Orang itu salat tapi udah enggak baik. Makanya teman-teman di Jakarta dia cerita. Mereka kerja di berbagai lembaga pemerintahan. Dia mengatakan, Ustadz kalau datang ke lembaga kami, ketika waktu sholat zuhur, penuh Ustadz. Penuh itu masjid. Penuh itu musola. Tapi kebanyakan mereka pengkhianat Ustadz. Mungkin. Bukankah Nabi SAW sudah memberikan penjelasan yang pertama hilang itu adalah amanat. Yang terakhir sholat. Dan banyak orang sholat udah gak ada baiknya udah. Jamaah rahimakumullah. Amanah ini
adalah modal usaha yang paling utama. Banyak di antara kita yang ketika diajak untuk membuka sebuah usaha, dia mengatakan, aku gak punya modal. Gak ada modalnya. Akhirnya dia kadang-kala keluar negeri, kemana cari modal. Sufyan bin Uyainah, salah satu ulama dari kalangan salafus saleh, seorang tabi'in kalau nggak salah, dia mengatakan, man lam yakun lahu ra'su mal, barang siapa yang tidak memiliki modal usaha, falyattakhidhil amanata ra'sa malihi, hendaklah dia menjadikan amanah itu modal usaha dia. Wallahi, kalau engkau orang amanah, dimanapun engkau berada, dengan siapapun engkau bekerja, engkau akan mendapatkan kemudahan. Kenapa? Karena amanah ini barang berharga. Ini barang berharga. Dan sudah mulai langka. Dan engkau punya. Nggak perlu modal banyak. Amanah. Ada sebuah riwayat, athar dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Arba'un idza kunna fika. Ada 4 perkara, kalau 4 perkara ini ada di dirimu, engkau punya 4 hal itu, fala yadurrannaka ma fataka minad dunya. Maka yang engkau nggak miliki dari dunia ini nggak akan membahayakan dirimu. Asalkan engkau punya 4 hal. Apa yang pertama? Sidqu hadithin. Jujur kalau berbicara. Wa hifdzu amanatin. Jaga amanah. Wa husnu khaliqatin. Dan etika yang baik. Wa iffatu tu'mah. Dan makan yang halal. Makan yang halal. Jangan makan yang bukan hak. Maka ahibati fillah, berbicara amanah ini, maka setiap muslim harus berusaha untuk menjadi orang yang amanah. Tapi gimana ambisi dunia, ambisi kepada harta, ambisi kepada jabatan, itu merusak agama manusia. Jadi coba perhatikan orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang berkhianat. Apa penyebab mereka berkhianat? Mereka sudah buta. Mereka ingin cepat kaya. Mereka ingin cepat terhormat. Mereka berpikir bahwa dunia ini akan membuat mereka hidup berbahagia. Padahal kita tahu wadah kebahagiaan itu bukan berangkas besi. Tempat menyimpan kebahagiaan itu bukan bank. Wadah kebahagiaan itu adalah hati. Dan ketika engkau menjadi orang yang amanah, maka engkau akan jadi orang yang paling bahagia. Walaupun engkau gak punya harta. Dan ketika negeri ini penuh dengan orang-orang amanah, kemiskinan akan dientas. Pelanggaran-pelanggaran akan berkurang. Kriminal akan semakin sedikit. Semua akan dapat tersenyum. Dan itu dimulai dari ana dan antum. Tidak perlu menunjuk orang lain. Tidak perlu sibuk mengkoreksi orang lain. Engkau jangan sering pakai teropong melihat fulan. Engkau butuh cermin untuk melihat dirimu sendiri. Barakallahu fiik. Itu mungkin sedikit dari yang dapat disampaikan berkaitan dengan amanah. Ketika semua faham,
dan berusaha, engkau akan melihat warna-warna indah menghiasi negeri kita. Buah-buah yang matang, yang masih akan dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Jazakumullah khair. Ada yang kembalikan ke moderator.